Gitu ya. Oke. Nah, karena kalian udah tahu yang tadi, coba teman-teman kerjain yang ini. Coba teman-teman kerjain yang ini. Gini. Ini mirip kayak tadi, teman-teman. Mirip banget kayak tadi. Lanjut aja, lanjut. Bukan gitu maksudnya, Kak. Boleh. Bentar guys ya. Kandi coba putar lagu gitu ya guys ya. Soalnya kan Kandi kan nggak dengerin kalian ya. Kalian kan nggak ngomong gitu. Kalau Kandi bikin kelas pakai Zoom gitu kan Kandi bisa dengar suara kalian ya. Nah, maksudnya Kandi nggak dengar suara kalian ini. Ntar. Lagunya kedengeran nggak guys? Ganggu nggak lagunya di kalian? Nggak kan ya? 4 lingkaran ini ya Kak ya? Enggak 4 lingkaran kok ini. Bahas fungsi sama aritmatika. Di sini ada fungsi sih. Bang, request lagu. Bentar. Lagunya ganggu nggak di teman-teman? Tapi kedengeran nggak? Kan ini nggak bisa ngecek soalnya. Gimana sih cara ngecek? Kak punya belajar nggak di WA? Kak mau bahas soal geometri sama flowchart. Oh, kurang kedengeran ya? Nggak kedengeran ya? Ya bagus lah kalau gitu mah. Aku lemah di logaritma. Bisa jelasin masalah logaritma nggak Kak? Boleh. Tapi ini teman-teman ya. Ini sesuai dengan soal tahun lalu ya. Soal tahun lalu logaritma nggak muncul sama sekali ya. Dua tahun 2023 2024 itu logaritma nggak masuk guys. Kalau flowchart masuk. Soalnya flowchart kan udah bahas guys. Coba tanya sama Alania tuh, kan udah bahas flowchart. PM-nya kapan Kak? Nanti deh. Kalau bangun ruang, iya bangun ruang kan ini belum bahas sih. Cuma bangun ruang ada di 2023. Bangun ruang ada. Iya, kalau logaritma kayak susah banget di tryout keluar terus. Oh iya, yang flowchart teman-teman cek di ini aja guys, cek di YouTube aja teman-teman kalau mau. Ada beberapa soal kayaknya kalau nggak salah inget baru 7 atau 8 soal sih kan di ininya. Gitulah. Oke, yang ini teman-teman ya, yang ini. Kalian coba tulis ya. Di sini kita punya 60 orang total gitu ya. Dia menyukai satu atau lebih makanan. Jadi oke. Totalnya 60. Total 60. Kemudian di sini dia bilang 32 orang suka mie. Jadi mie-nya itu 32. 33-nya pizza. Pizzanya 33 orang suka pizza. 36 sukanya sushi. Sushinya 36. 8 orang mie dan pizza saja. Jadi 8 itu mie dan pizza saja itu 8. Ini harusnya ada N-nya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya. 10 orang itu mie dan sushi. 10 orang mie dan sushi. Kemudian 7 orang pizza dan sushi. 7 orang. Yang ditanya adalah jumlah orang yang menyukai 3 makanan. Nah, 3 makanan kan yang belum ada kan? 3 makanan ini. Berarti yang ditanya itu adalah M iris P iris dengan S gitu. Ini yang ditanya. Kita misalin X aja. Ini yang ditanya. Itu yang pola tadi. Kalau lebih dari 2 lingkaran ada tambahan lagi nggak ya? Tadi kan tambah kurang terus tambah lagi. Betul gitu doang. Tambah kurang. Gitu. Jadi berarti gimana gitu teman-teman ya? Gimana? Oh, sorry bentar. Yang ini teman-teman bukan M dan P teman-teman ya. Bukan M dan P tapi M dan P aja. M dan P. Ini ada keterangan nih. M dan P aja. Ini agak sedikit beda dengan yang tadi. Ini juga saja. Soalnya ada kata aja di sini, guys. Ada kata saja nih. Ini ada artinya teman-teman. Kata saja di sini ada artinya nih. Mana tadi ya? 8 orang mie dan pizza saja, betul? Oh, ini juga. Mie dan sushi saja. Pizza dan sushi saja. Oke, nice. Betul. Nah, ini berarti aja
gitu ya, aja. Nah, kenapa ada ajanya teman-teman? Soalnya kalau dia ada kata saja itu berarti tidak, dia mengeluarkan yang 3 kondisi tadi, teman-teman. Dia mengeluarkan yang 3 kondisi tadi. Itu adakah Henry Holimat? Apa sih? Apa maksudnya nih? Biasanya PK soalnya to the point. Ini sebenarnya juga to the point sih, cuma masalahnya kita nggak terbiasa sama soalnya aja. Gini. Oke, kan ditulis ya. Di sini itu teman-teman, di sini adalah X. Oh, sorry. Di sini adalah X yang kita mau cari. Nah, di sini itu misal ini M, ini P, ini S gitu ya. Ini tuh 8, kemudian MS itu adalah 10, P dan S itu adalah 7. Begini. Nggak semuanya, guys. Kenapa kalau orang jelasin soalnya mudah-mudah, kalau TO susah banget? Ya karena teman-teman gini ya. Makanya Kak Handi itu sering banget bilang ke teman-teman, menurut teman-teman gimana? Menurut teman-teman gimana? Soalnya yang paling penting dari mengerjakan TO adalah teman-teman tahu strateginya, teman-teman tahu nalarnya. Nah, biasanya orang kalau misal di ngejelasin pada saat live dan seterusnya, itu cuma dijelasin langsung kayak gitu. Itu masalahnya. Gitu ya, guys. Oke, lanjut. Nah, berarti yang di sini gimana? Nah, M itu kan tadi totalnya 32, tapi 32 itu kan total. Berarti kalau di M-nya sendiri berarti cuma 32 dikurang 8 10 X, berarti 18 kurang X. Kurang 18 dikurang X. Gitu, teman-teman. Yang P berarti P-nya tadi 33 dikurang dengan 8, 7 dan X. Gitu, teman-teman ya. Berarti 15X. 15 min X. Kalau S-nya 36, 10, 7 dan X. Berarti kurang 17 min X. Gini. Tapi kadang kalau ngelihat kayak gini tuh ngerti, tapi pas TO buyar. Iya, kalau TO panik sih. Kalau TO-nya panik sih. X-nya dari mana, Bang? X-nya itu kita nyari. X-nya itu kita nyari. Kalau X yang ini dari mana? Jadi gini, guys. Jadi gini. Kan ini kasih sampel 1 ya. Jadi yang ini semuanya ini dia 32. Dia itu 32. Yang dalam sini itu 32. Yang ini sebenarnya dia 32. Nah, kalau kita mau cari yang ini doang, misalnya kita mau cari yang ini doang, berarti kan si 32 yang tadi, 32 tadi, kita harus kurangi dengan 8 dan 10, yaitu 18 tadi, gitu kan? Tapi kita kurangi juga dengan yang X, karena total bulatan yang tadi secara keseluruhan dia 32. Makanya ada X-nya di tiap pengurangannya itu tadi. Gitu. Nah, ini yang totalnya itu 60. Kak buat CHWA dong. Waduh, kalau WA Kandi gak berani ya teman-teman ya. Nanti WA-nya Kandi rame. Nanti WA-nya Kandi rame. Kalian ngechat mulu Kak Handi. Kandi lagi tidur kalian ngechat mulu. Jadi kalau 15 itu 8 tambah 7. Betul. 10 tambah 8 betul. Sama 10 tambah 7 betul. 18 dari mana? 8 tambah 10. Yeh, KGR nih. 18 dari mana? 8 tambah 10 kan? Gitu. Oke ya, habis itu dijumlahin aja teman-teman. 60, totalnya 60. Kak Handi doang yang bisa cheat, kita cuma bisa nyimak, Kak. Nama materi, Bang. Himpunan, diagram Venn. Oke, teman-teman. Ya udah, ini nanti ditambahin semua, teman-teman. Jadi 32 min 18 min X gitu ya. Kemudian ditambah 8 tambah 10 tambah berapa lagi? Habis itu bentar, ini ya. Ini ditambah dengan 33 kurang 15 min X tambah 8 tambah 7. Tambah 7 aja, ding. Tambah 7. Oh, ini kan dihapus dulu aja. Ini ya. Kemudian ada 36 min 17 min X. Nanti ini bakal ditambah sama 87X 10. Ini ditambah lagi dengan 8 tambah 7 tambah 10 tambah X. Gini. Ini sebenarnya kan dijumlahin semua sih guys ya. Nanti bakal dapat si X-nya berapa. Oke, 60
Ini 100 berapa? 101 ya? 101. Ini bentar, ini 35 tambah 15 50 ya. Ini 50 kurang 3x kurang 3x, ini 25 tambah x. 25 tambah x. Oke. Berarti ini teman-teman 25. Bentar, ini minus 25 kemudian minus 76 ya. 60, ini 76 ding, sorry. Min 2x. Berarti min 16 ya. Sama dengan min 2x. Berarti x-nya sama dengan 8. Udah guys, gini guys. Bad mood kah nih gara-gara jaringannya? Betul, teman-teman. Kamu mau lihat soal tadi yang nggak pakai saja dong? Boleh. Ini nih. Mau di screenshot dulu kah? Di screenshot dulu aja guys. Ini juga boleh di screenshot nih kalau mau. Yang ini kan dihapus aja ya. Gak kepake. Biar nggak bingung kalian nulisnya. Ini nggak kepake tadi. Bentar. Ini kan dipindahin dulu bentar. Jangan di screenshot dulu. Biar kalian nggak ini. Oke. Bahas soal yang mirip mas. Mirip apa? Oh jangan mirip apa? Gak perlu di spill Vero. Gak perlu di spill. Aduh. Kak soal yang tadi dong boleh. Nih. Apa yang telah terjadi? Bentar kali lihat soal setelah ini ya. Oke, setelah ini fungsi guys. Setelah ini kan dibahas fungsi. Yang tadi yang mau bahas fungsi, tanyain di situ ya, tanyain di soal yang sebentar ya abis ini ya. Lanjut. KTS lanjut. Kayak ini nggak ada cara cepatnya ya. Harus didata guys. Kalau diagram Venn itu better dia harus didata. Soalnya setiap kata itu dia ngaruh teman-teman. Dia ngaruh terhadap solusinya. Kandi guru matematika Pak Febri. Kak soal kayak gini bisa minus nggak hasilnya? Nggak bisa. Himpunan itu teman-teman. Himpunan yang dalam bentuk diagram Venn itu biasanya yang ditanyain itu adalah banyaknya anggota. Oke, banyaknya anggota. Nah, banyaknya anggota teman-teman itu pasti kalau bukan dia pasti lebih dari 0 kan? Sorry, lebih dari sama dengan 0. Jadi dia non negatif. Lebaran libur berarti live ya kak? Iya Lania. Kandi usahain Kandi libur lebaran tuh sampai tanggal 6. Jadi Kandi free. Jadi kayaknya Kandi bakal sering live sih ini Lania. Maaf ya Lania, kamu nungguin ya. Min 2x dari mana? Min 2x dari sini. Min 3x ditambah x. Udah mau jam 2 kak. Iya 1 jam 12 ya. Iya ya. Moza mantap. Mantap doang Moza. Parah kamu nggak lanjut di NSO. Aduh. Ya maaf. Oke. Kita lanjut guys. Ini terkait dengan fungsi dan juga inverse. Lanjut ya. Coba teman-teman pikir-pikir dulu. Ini berkaitan dengan kalau teman-teman lihat opsinya ya. Ini berkaitan dengan fungsi, inverse, dan juga komposisi. Definisinya harus paham dulu. Oke. Boleh nih teman-teman. Ada yang mau coba di ini dulu nggak? Ada yang mau coba jawab nggak guys? Mau dikatakan apa lagi? Oke. Engkau di sana. Kalian dengar gak sih? Meski hatiku memilihmu. Andai
Iya, denger ya, denger ya. Ini sampai jam berapa? Nggak tahu, sampai kali ngantuk lah ya. Mungkin jam 2-an paling. Oke. Langsung bahas aja Kak, boleh. Kani bahas aja ya. Oke, guys. Di soal ini, khusus soal ini aja. Khusus soal ini, teman-teman, khusus soal ini aja. Jawabannya pasti cuma antara dua. Kalau bukan A pasti C. Kalau bukan A pasti C, teman-teman. Ada yang ngeh nggak kenapa? Ada yang ngeh nggak kenapa, guys? Jawabannya pasti cuma antara A sama C. Karena dia terlalu jelas di situ. Why? Hayo why? Kenapa? Why? Cuma antara A sama C. Jawabannya cuma antara A sama C. Betul, Hilda. Betul, Hilda. Karena berlawanan, teman-teman. Karena berlawanan. Bertentangan, betul. Jadi teman-teman bayangin ada opsi yang benar-benar bertentangan. Karena dia bertentangan, sementara yang kita mau cari adalah pernyataan yang benar. Pernyataan benar atau salah gitu ya. Di sini pernyataan yang salah kita mau cari. Ya otomatis cuma di antara A sama C nggak sih? Karena A sama C itu terlalu kontras dia. Terlalu kontras karena dia saling berlawanan. Nah, kalau dia saling berlawanan pasti satu benar, satunya salah. Jadi apalagi dia statement yang setara. Jadi makanya kita nggak perlu ngecek yang B, D sama yang E. Fokus aja ke ke A sama C aja. Karena C adalah cinta. Kak Febri banget nih. Betul. Oke, sekarang tadi mau nanya. Yang ini teman-teman. Fungsi F ini namanya fungsi apa, guys? Kayaknya sampai sahur sih Ki aja. Fungsi F ini namanya fungsi apa, guys? Fungsi F ini fungsi apa, guys? Fungsi kuadrat. Oke. Fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat, teman-teman, itu tidak punya inverse. Ingat ya. Fungsi kuadrat itu tidak punya inverse secara penuh. Ingat ya. Ini harus dipoin nanti kalimatnya. Fungsi kuadrat itu tidak punya inverse secara penuh. Jadi dia harus dipotong domainnya biar dia punya inverse. Bentar ya guys ya. Iya, lag lagi. Maaf ya teman-teman ya. Ih, jaringannya kesel banget nih. Kenapa kita harus mengulangi hal ini berkali-kali? Sorry guys, kalian harus mengulangi ini berkali-kali. Maaf ya. Gelora di dada. Ya, gak apa-apa lah ya. Iya, makanya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi, misalnya kayak gini teman-teman. Misalnya dia kayak gini. Oke. Jadi teman-teman, kalau inverse itu kan setiap X dan Y itu harus korespondensi satu-satu teman-teman. Jadi ingat ya, X dan Y harus korespondensi satu-satu. Artinya kalau kita punya X, dia hanya boleh punya satu pasangan Y. Dan Y-nya juga gitu. Y-nya juga gitu. Jadi teman-teman kalau misal teman-teman punya di sini. Misal ini X sama dengan negatif 1 misalnya. Nah itu pasti akan ada temennya di sini. X-nya itu sama dengan 1 gitu. Karena dia seimbang misalnya. Misalnya dia seimbang. Ini contoh aja ya. Contoh aja ya. Kemudian di bagian sini nilai Y-nya sama. Nilai Y-nya sama. Nilai Y-nya sama di titik sini. Gitu. Punya. YouTube-nya punya, teman-teman. Boleh dilihat di bionya Kandi aja. Nah, gini teman-teman. Gitu. Jadi min 1 sampai 1. Jadi dia ini. Dia tidak korespondensi satu-satu, teman-teman. Berarti dia ada plus minus gitu ya, Kak. Apa sebenarnya gini? Intinya gini. Kandi kasih contoh aja dia ya. Kandi kasih contoh ya. Contoh langsung aja. Kalau di gambar mungkin ada yang nggak paham di gambar ya. Kandi coba bentar. Oke, Kandi kasih contoh. Fx itu sama dengan X min 1 kuadrat min 1. Gini kan ya. Misalnya, teman-teman, kita mau cari pasangannya X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, Y-nya berapa guys? Y itu adalah Fx-nya. Y-nya berapa guys? Coba teman-teman, X-nya sama dengan 0. Y-nya berapa? Y-nya berapa tuh? Kalau X-nya 0.
Tulis di kolom chat guys. Oh ya by the way teman-teman boleh di like dulu ya guys ya. Bisa di tap juga layarnya guys biar yang lain juga bisa join. Baru 13.000 nih, sayang banget udah 1 jam. Berapa? 0 atau 1? 0 ya? 0. Oke, 0 ya. Substitusi aja di sini teman-teman ya. Ini 0, berarti 0 min 1 itu min 1 dikuadratin 1 kurang 1 0. Oke. Sekarang kami nanya. Kalau misal X-nya sama dengan 2, Y-nya berapa? Y-nya berapa? Y-nya berapa? Kalau X-nya sama dengan 2. Abigail 0. Min 2, 0. 0 ya, Zekai Naila, oke, 0. Pau 0, Moon 0. 0 teman-teman. Nah, ini tidak korespondensi satu. Kenapa teman-teman? Kalau teman-teman ada yang belajar himpunan kan gini ya. Ada fungsi F nih ke sini. Ada fungsi F. Jadi X di sini ada Y di sini, ada angka 0, ada angka 2. Sama-sama itu dia ke 0 teman-teman. Ke Y yang sama dengan 0. Gini teman-teman, dia itu menuju ke arah yang sama. Emang nggak boleh kak kalau misal dia menuju ke arah yang sama? Kalau di fungsi boleh, tapi di inverse nggak boleh. Kenapa teman-teman? Karena kalau teman-teman balik, gini kan, ingat ya, inverse itu artinya dia berbalik arah. Inverse itu dia berbalik arah. Jadi bayangin, dia kan harus kayak gini. Tapi kalau misal inverse kan dia harus balik arah. Dia kan harus balik arah. Jadi kalau misal kayak gini, ada X di sini, ada Y, ada 0, ada 2, di sini ada angka 0 buat yang Y. Berarti dia balik arah kayak gini dong. Pertanyaannya, boleh nggak satu nilai kita balik arah tiba-tiba hasilnya jadi 2? Bisa nggak kayak gitu teman-teman? Bisa nggak kayak gitu? Nah itu fungsi kuadrat itu kayak gitu. Fungsi kuadrat itu dia tidak korespondensi satu-satu. Karena harusnya kalau korespondensi satu-satu itu teman-teman, dia itu nggak boleh selingkuh. Nggak boleh selingkuh, dia harus setia. Nggak boleh saling tumpang tindih, nggak boleh. Jadi satu-satu itu gini maksudnya guys. Korespondensi satu itu gini. Setiap yang ada di sini itu berpasangan satu di sini. Satu-satu, nggak boleh berebut. Nggak boleh berebut. Karena kalau dia berebut, dia nggak bakal punya inverse. Jadi jawabannya ini yang C teman-teman. Gitu. Bahas fungsi dari awal ya. Kalau bahas fungsi dari awal, nanti kan dicoba pertimbangin deh. Kayaknya harus review materi sih kalau itu ya. Harus review materi memang. Berarti kalau tidak memiliki inverse otomatis bukan korespondensi satu-satu. Betul. Jadi kalau dia tidak korespondensi satu-satu, pasti dia tidak punya inverse. Pasti tidak punya inverse. Pasti. Karena syarat inverse ya. Jadi inverse itu ada syarat guys. Syarat dari inverse itu, kalau teman-teman di sekolah mungkin ada yang bilangnya bijektif. Fungsi bijektif. Bijektif itu artinya dia satu-satu. Korespondensi satu-satu. Gitu. All in study, halo all in study, semangat. First gift, dikasih lope-lope kan nih guys, thank you ya. Aman guys. Oh ya by the way teman-teman boleh di tap-tap lagi aja. Baik kak, mata udah nggak kuat nih. Oke Bubuk Mohan, di kita udah 1:30 nih ya. Di kita udah 1:30 nih. Iya guys, nanti kan di download ya yang live kemarin. Nanti kita coba ini teman-teman. Nah kita coba ini guys. Oke. Nice ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini guys? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Atau mungkin kan review di sini dulu ya. Kalau syarat fungsi gini guys. Kalau fungsi itu gini. Jadi bayangin kita punya X di sini, kita punya Y di sini. Kalau fungsi itu dia yang penting yang di kiri itu ada pasangan dan dia itu nggak ada ini teman-teman. Jadi di sini dia itu ada pasangan seperti ini masih boleh nih. Kayak gini misalnya. Yang penting semua di sini ada pasangan. Di sini nggak ada pasangan nggak apa-apa. Nah ini fungsi nih. Ini fungsi. Tapi kalau dia fungsi tapi mau inverse, tapi kalau misal fungsi dan dia mau inverse, maka dia harus korespondensi satu-satu guys. Karena dia harus bolak-balik kan, harus bolak-balik dia. Kalau dia nggak satu-satu, nanti berebut. Kalau dia berebut nanti akan keliru dia pada saat kita bolak-balikin si fungsinya. Karena fungsi itu dan inverse itu dia akan bolak-balik. Gitu. Dia korespondensi satu-satu. Jadi kalau inverse itu pasti punya pasangan bang. Betul.
pasti punya pasangan A baik X dan Y. Jadi dia setia dia. Baik yang X dan Y dia setia. Setia ke satu pasangan aja. X elemen R itu maksudnya apa tadi? X elemen R itu artinya X-nya itu bilangan real. Semua bilangan yang ada, bilangan real. Dari bilangan negatif, 0 dan juga positif, semuanya dipakai di situ. Masalahnya Y itu tidak punya kapasitas untuk mengcover itu. Gitu. Jadi dia tidak korespon satu-satu. Seperti yang contohnya tadi guys. X sama dengan 0, itu Y-nya 0. X sama dengan 2, Y-nya juga 0. Jadi kalau kita mau gambarin di himpunan, contohnya itu kayak gini dia. Nah, berarti dia ada ketidaksetiaan di sini guys. Y itu tidak setia dia. Karena dia tidak setia, dia pasti tidak korespon satu-satu. Betul Yudhistira. Jadi kalau fungsi kuadrat itu tidak punya inverse pasti. Bahas opsi E bang, boleh. Opsi E boleh dibahas. Opsi E ya teman-teman ya. Opsi E, dia bilang gini. Ketika X sama dengan 1, gitu ya, X sama dengan 1, ketika FGX sama dengan X sama dengan min 1 untuk FGX sama dengan min 1. Jadi teman-teman gini maksudnya. Teman-teman substitusi X-nya 1. Di sini kan ada GX nih, berarti G1. Pertanyaannya kan di G1 berapa, guys? G1 berapa? G1 berapa? Teman-teman substitusi di sini. G1 berapa? Coba substitusi. Abigail 1. 1 ya? Oke, was there 1. Oke, 1. Real Parker juga 1. Oke, 1. Berarti GX di sini tuh 1, guys. 1. Berarti F1. F1 sama dengan min 1 di sini. Coba teman-teman cek di sini. F1 berapa? F1. Coba teman-teman cek di fungsi sini lagi. F1-nya berapa? Kalau X-nya diganti 1. Karena kan tadi GX kan 1. Bener nggak hasilnya negatif 1? Bener nggak hasilnya negatif 1? Bener ya? Bener ya? Bener. Berarti pernyataan E bener kan? Pernyataannya benar. Jadi untuk X sama dengan 1, FGX itu sama dengan negatif 1. Benar dia. Itu artinya. Oke? Ada yang nggak paham di D nggak teman-teman? Yang D, opsi D. Opsi D gimana? Opsi D aman nggak guys? Oke? GX kurang dari 37. Aman ya? Aman. Oke, lanjut. Kan dibahas soal bahas yang D di sini teman-teman ya, bahas yang D di sini aja ya. Ini kan digeser dulu. Bahas yang D di sini. Tadi yang D itu apa tadi pernyataannya? GX kurang dari 37. Oke. GX itu sama dengan 5 min 4X. Untuk X-nya itu lebih dari min 8. Kemudian di opsi yang D dia bilang GX itu kurang dari 37. Ya enggak? Ya. Oke. TR belum cair, Kak. Oke. Nah, sekarang teman-teman ini cara ngeceknya gimana? Jadi sebenarnya kalau teman-teman ketemu ini di belakang fungsi, kan ada fungsi nih. Ada fungsi yang ini. Terus ada ini, for X lebih dari minus 8. Artinya apa itu, Kak? Betul. Jadi itu teman-teman substitusi aja. Nah, teman-teman substitusinya dari mana? Substitusinya dari minus 8 boleh. Teman-teman substitusinya dari minus 8. Tapi minus 8 itu nggak boleh jadi nilainya. Jadi maksudnya gini. Teman-teman coba substitusi di sini minus 8. Coba kan ditanya, G minus 8 berapa, guys? G minus 8 berapa? Coba hitung. G minus 8 berapa? G minus 8 berapa? 37. Oke ya. Sekarang kita coba lagi. Kita ini, dia bilang kan lebih dari minus 8. Berarti yang lebih dari minus 8 apa? Minus 7 misalnya. G minus 7 berapa? G minus 7. 33. G0. G0 berapa? G0 berapa? Ini cuma coba aja guys. Coba aja. 5 ya. 5. Nah, kalau teman-teman perhatikan, 37 itu tidak pernah bisa jadi nilai GX. Ingat ya, 37 itu tidak pernah bisa menjadi nilai GX. Kenapa kok tidak pernah bisa jadi nilai GX? Karena dia bilang lebih dari minus 8. Artinya minus 8 itu nggak boleh disubstitusi sebenarnya. Artinya kalau teman-teman evaluasi, nilai dari G-nya itu selalu di bawah dari 37. Ya nggak? Nilai GX itu selalu di bawah atau kurang dari 37. Ya nggak? Make sense nggak? Jadi setiap teman-teman cobain X-nya malah lebih kecil jadinya. Paham nggak?
Nice ya. Itulah kenapa yang apa? Yang D itu dia tetap benar. Paham? Oke, nice. Dung 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 dung. Jadi kayak batasnya gitu, betul. Yang apa? 37 jadi batas, tapi kenapa kita bisa substitusi minus 8? Cuma buat nguji aja. Cuma buat nguji. Tapi pada akhirnya minus 8 ini kan nggak boleh disubstitusi. Tapi kita pengen tahu, berarti kalau kita substitusi batasnya ada di mana nih dia? Batasnya ada di 37. Tapi ingat, minus 8 nggak pernah bisa disubstitusi. Makanya 37 nggak bakal pernah masuk. Nah, kita uji lagi minus 7, 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti kita uji, ternyata kita evaluasi nilainya, ternyata malah lebih kecil. Berarti GX itu pasti kurang dari 37. Betul, makanya pernyataannya benar. Ini pernyataannya benar. Ini salah ya. Ini pernyataan benar. Gitu. Got it. Aman. Aduh, sayang banget kali. Berapa soal lagi, Kak? Masih banyak sih sebenarnya, cuma kan udah ngantuk nih, gimana dong? Oke. Paham ya? Nah, konsep yang ini kita bakal pakai lagi di soal yang selanjutnya. Kalian udah siap belum? Bang, yang opsi salah itu karena inverse-nya pasangannya lebih dari satu kah? Betul. Jadi kalau mau dia punya inverse, dia harus korespondensi satu-satu. Gitu. Siap ya? Nah, ini teman-teman. Teman-teman boleh di zoom dulu gambarnya ya, kalau misal teman-teman ada yang kesulitan ngelihat gambar ini. Tapi ini dia kelipatan 2 ya, ini minus 4. Ini minus 2, ini 0, 2, 4, 6. Ini 2, 4, 8. Udah sih, kayaknya jelas sih tulisannya. Gitu ya. Coba deh teman-teman. Nah, ini baru konsep inverse bisa teman-teman pakai di sini jadinya. Satu kah? Ini gampang banget ya jadinya teman-teman, ini gampang banget jadinya ya. Thank you so much Bang, izin keluar mau tidur. Oke Via, thank you Via. Oh ya, by the way teman-teman boleh di tap-tap juga layarnya guys. Kita coba sampai 100.000 like-nya. Agak susah sih. Soalnya kalau orang belajar itu biasanya nggak tap-tap layar sih guys. Kalau orang belajar itu pasti fokus buat ngerjain. Oke. Ini idenya gampang. Ada gambar, ada nilai, itu lebih mudah guys. Ada gambar, ada nilai, itu dia lebih mudah. Caranya gimana? Caranya gini. Kak, ini kasih ini. Kalau misal fungsi itu kan dia dari X ke Y. Pertanyaan Kak Handi, berarti kalau inverse dari fungsinya itu memasakkan dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Kalau ada yang bingung nih. Oh ya, boleh sambil di tap-tap ya guys ya. Udah langsung 25.000 ya. Kalian ini harus di encourage dulu baru ini ya, like ya. Oke. Y ke X. Oke, Vincentius ya. Y ke X. Gini. Oke? Y ke X. Nah, ini tuh udah jadi modal. Ini tuh udah pemahaman jadi modal yang paling powerful banget. Jadi maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini. G2 berarti kan di sini tuh kan fungsi biasa kan? Fungsi biasa tapi dari G. Ya kan? Fungsi biasa tapi dari G. Berarti teman-teman lihat G yang X-nya itu 2. G itu kan ini kan ya. Ini kan G-nya. X-nya 2. Oke, X-nya 2 di sini. Y-nya berapa itu teman-teman? Y-nya berapa? Y-nya berapa itu? Teman-teman lihat titik itu tuh. Di sini kan dia. 0 kan? 0. Oke, berarti ini tuh 0. Berarti F inverse 0. Oke? 0 kan? 0. Sekarang teman-teman, F inverse 0. Pertanyaan Kak Hani. Oh ya, by the way teman-teman, cara lihat Y-nya itu ke samping teman-teman ya. Kalau tadi X-nya kan di sini, X-nya kan 2. Tapi kalau misalnya mau cari Y-nya teman-teman lihatnya ke kiri. Oh, ke kirinya itu 0. Kalau mau lihat nilai Y ya, 0. Gitu. Oke? Nah, itu F inverse ini 0. Sekarang teman-teman kita punya X, kita punya Fx. Nah, yang harus teman-teman ingat, arahnya itu dari mana ke mana nih? Arahnya itu dari mana ke mana? Sekarang kalian nanya, ini kan inverse nih. Inverse itu X ke Y atau Y ke X? X ke Y atau Y ke X?
Y ke X kan? Berarti karena di sini tuh teman-teman udah tahu Y ke X, berarti ini Y guys. Ini tuh Y. Ini tuh Y. Berarti cari Y yang dia itu 0. Y-nya 0. Y-nya itu 0. Berarti ke X-nya mana? Ke X-nya itu 1. Jangan lihat yang ini ya. Jangan lihat yang kiri. Jadi kalau teman-teman salah lihat tabel itu udah salah. Hati-hati guys. Kalau kalian udah salah lihat tabel itu udah salah secara pemahaman. Meskipun jawabannya benar, tapi pemahamannya udah salah. Clear nggak teman-teman? Clear nggak? Jadi kalau fungsi itu X ke Y, kalau inverse fungsi itu dari Y ke X. Meskipun ini kebetulan sama ya, ini 0 ke 1, ini juga 0 ke 1, tapi secara pemahamannya bakal jadi beda. Oke, clear nggak guys? Aman nggak? Boleh di tap-tap dulu guys layarnya. 0 tadi dari mana bang? Dari G2. G2 lihatnya dari gambar. G2 itu dia Y-nya 0. Gitu. Gokil bang. Aman ya? Aman ya? Jadi sekali lagi kan ingetin ke teman-teman, hati-hati sama si fungsi. Hati-hati. Cara lihat gambarnya gimana? Cara lihat gambarnya, lihat X-nya dulu, kemudian Y-nya, kecuali inverse-nya. Iya, 2 itu X-nya. 2 itu X-nya, kan G2. Ingat ya, G2. Berarti 2 di sini tuh X-nya. Ini X. Berarti kalau mau cari Y ke kiri kan, lihatnya ke kiri. Oh, 0 dia. 0. Kalau di soal nggak ada gambar gimana kak? Nah kalau nggak ada gambar berarti pasti ada fungsinya. Jadi kalau dia nggak ada tabel, nggak ada gambar, pasti ada fungsinya. Fungsi yang bentuknya gini. Ya berarti teman-teman cari sendiri aja. Cari sendiri aja. Begitu guys. Bentar, Kani punya soal lagi kayak gitu guys. Bentar, Kani punya soal fungsi lagi. Kita selesain fungsi aja ya. Nah ini aja, ini. Kak bener gak sih soal UTBK lebih mudah dari soal TO? Betul. Betul. Tapi ada soal yang susahnya. Kayak aja. Soalnya dia itu bikin kaget. Soal UTBK itu bikin kaget. Soalnya dari tahun ke tahun itu kayak beda banget teman-teman. Bentar. Ini kan dicobain dulu ya. Mana tadi guys? Ada yang mau di SS tadi guys. Ini. Ini yang catatan yang harus teman-teman ingat nih. Ini yang catatan yang harus teman-teman ingat. Kalau fungsi itu X ke Y, inverse itu Y ke X. Jadi teman-teman jangan sampai lihat. Jadi kalau teman-teman kayak F inverse 0. Nah 0 ini di sini itu bukan X guys. 0 ke sini itu bukan X. Itu adalah Y-nya. Secara himpunan itu Y-nya. Jadi berapa tuh jawabannya? Ya udah. F0 kan ya. Berarti ini 1 ini. F inverse 0 itu 1 ini. 1 yang ada di sini. Jadi bukan pakai tabel ini ya. Bukan pakai tabel yang sebelahnya. Pakai tabel yang ini. Jawabannya C, betul, jawabannya C. Betul. Jawabannya yang C. Kok itu bisa Y, Kak? Sama seperti tadi, guys. Kalau fungsi itu kan X ke Y. Kalau inverse itu Y ke X. Teman-teman lihat ini inverse atau bukan nih? Ada -1 nih di sini. Berarti inverse kan? Nah, berarti nilai yang ada di sini itu adalah nilai Y, bukan nilai X. Gitu. Ngantuk Kak kata Pau. Ya, gimana dong Pau? Di Kandi aja udah mau jam 2 ini. Udah mau jam 2. Oke, lanjut nggak guys? Kita lanjut fungsi lagi aja ya. Kita skip beberapa soal yang bukan fungsi biar sekalian ke fungsi dulu. Mana tadi ya? Nah, ini fungsi juga nih. Kakak di mana emang? Kandi di Gorontalo, guys. Makasih ya udah berbagi ilmu. Kalian udah mau tidur ya? Ih, kalian tinggalin Kak Handi, parah banget. Oke. Oh iya, by the way teman-teman jangan lupa baca soal ya. Yang dibilang adalah kecuali. Kita mau cari pernyataan yang salah berarti ini. Tidur Kak, iya nih. Kalian mau tidur ya? Kau udah belajar mah. Kalian meninggalkan saya. Parah kalian tidur duluan. Parah. Oke. Range itu apa? Range itu nilai Y setelah hasil dari X. Boleh. Oh ya, by the way teman-teman boleh di tap-tap dulu guys. Sambil gue temenin sampai selesai lah bang. Aduh. Boleh. Aduh.
Jelasin dulu Kak ini. Oke, oke. Kan dijelasin dulu ya, kan dijelasin dulu. Kan jelasin dulu. Kalau di live, kalau bakal dijelasin sedetail ini. Kalian harus bersyukur. Aduh. Kalau pendapat aku yang B Kak. Oke, kata Vero pendapatnya yang B. Sampai jam berapa Kak? Kayaknya sampai jam 2 deh ini guys. Oke, kan dijelasin ya guys ya. Pertama, sama kayak tadi nih. Sama kayak tadi. Pertama, fungsi ya, terdefinisi fungsi. Misalnya kita punya fungsi f gitu ya. Fungsi f itu pasti teman-teman, misal kita punya x, dia akan ke y, gitu kan ya. Ini fungsi f. Berarti kalau misal inverse fungsi dari f, itu malah arah sebaliknya. Dari y kita ke x. Setuju ya teman-teman? Betul teman-teman, ini kan ngambilnya dari soal-soal Cerebrum. Beberapa juga dari MATLAB teman-teman. Dari MATLAB. Dari MATLAB sama dari mana lagi ya guys? Ada referensi, pokoknya banyak referensi guys. Betul Riris, betul. Soal Cerebrum. Kan ini ngambil sumbernya banyak teman-teman. Oke. Udah? Clear sampai sini? Nah, sekarang Kani mau jelasin domain itu apa, range itu apa. Domain itu awalnya dari X, teman-teman. Ingat ya. Domain itu awalnya dari X. Oke, domain itu awalnya dari X. Kemudian setelah dari X-nya, teman-teman, hasil yang kita substitusi di fungsi itu adalah range. Ingat ya, hasil yang kita substitusi di fungsi itu adalah range. Masalahnya adalah cara tahu ininya gimana. Nah, sekarang yang paling gampang nih teman-teman. Kalian mau nanya. Ini kan domain namanya. Dia bilang ada fungsi fx untuk minus 4 sampai 0x-nya. Berarti ini itu adalah yang kita mau input. Ini tuh input. Input itu adalah domain. Yang kita mau substitusi itu namanya input, domain. Pertanyaan Kak Handi, berarti yang ini benar nggak guys? Domain f itu di antara minus 4 sampai 0. Benar nggak itu? Range-nya minus 4 sampai 0. Benar nggak itu? Domain f itu yang kita mau input itu di antara minus 4 sampai 0. Oh iya, by the way ini setara teman-teman ya. Jadi ada ini notasi teman-teman. Bagi teman-teman yang bingung, minus 4,0 ini bukan koordinat. Ini tuh adalah pernyataan lain untuk bentuk seperti ini. Ini sama dia. Gini, ini sama nih. Sama dia. Pernyataan interval. Berarti sama ya. Berarti ini benar. Domain f-nya adalah minus 4,0. Oke? Minus 4,0. Sekarang range-nya. Nah, range-nya gimana dong, Kak? Ini kan ada banyak banget x-nya. Masa kita substitusi satu-satu? Kita nggak perlu substitusi satu-satu. Yang kita perlu lakukan adalah substitusinya itu ujung-ujungnya aja. Jadi ujungnya minus 4 sama 0. Nanti bakal ketemu polanya gimana. Nah, sekarang Kani bakal minta teman-teman buat substitusi. Kita kan punya ujungnya minus 4 sama 0 nih. Kani nanya. Kalau kita mau substitusi, tadi ini Kani taruh di bawah dulu. Kalau Kani substitusi berarti teman-teman, X-nya itu berapa tadi? X-nya itu minus 4. Kira-kira Y-nya berapa guys? Kalau X-nya minus 4, Fx-nya berapa? Fx itu adalah domainnya nanti. Atau Y ya. Y sama dengan Fx. Berapa? Minus 2 atau 2? Minus 2 atau 2? Minus 2 ya. Minus 2 teman-teman substitusi aja. Jadi kayak di sini minus 4 berarti ini minus 16. Minus 16 tambah 8 itu minus 8. Akar ketiga dari minus 8 itu minus 2. Minus 2 ya teman-teman, ini minus 2. Oke. Nah sekarang kita substitusi yang 0. X sama dengan 0. Berarti Y-nya berapa tuh? Y-nya berarti berapa tuh? Sambil teman-teman ini ya guys ya, tap-tap layarnya guys ya. 2. Oke, 2. Nah ini yang harus teman-teman pelajari nih. Kenapa Kak Handi nyuruh kalian substitusinya di ujung-ujung? Meskipun ada kondisi yang lain. Tapi ini yang paling sederhana gini. Kalau kalian substitusi di ujung-ujung, kalian akan mendapatkan hasil yang dia itu lebih besar ataupun lebih kecil. Nilai minimum atau nilai maksimumnya teman-teman bakal dapat. Gitu guys. Itu intinya. Oke? Oke, dapatnya dari mana? Dapatnya dari substitusi teman-teman. Bagi teman-teman yang bingung ya udah kalian substitusiin di sini ya.
F minus 4 berarti sama dengan akar ketiga dari 4 kali minus 4 ditambah 8 sama dengan akar ketiga dari minus 8 sama dengan minus 2. F0 sama dengan akar ketiga dari 4 kali 0 tambah 8 sama dengan akar ketiga dari 8 sama dengan 2. Oke? Oke, nice. Aman sampai sini? Akar negatif kalau misal dia pangkatnya genap, teman-teman. Ini akar ketiga, guys ya, akar ketiga, bukan akar kedua. Kalau akar kedua dia nggak boleh. Kalau akar ketiga dia boleh. Kalau akar kedua dia nggak boleh. Oke, kayak aja. Aman ya, teman-teman ya. Ini akar ketiga, guys. Oke. Lanjut. Nah, sekarang teman-teman, berarti dari sini teman-teman udah tahu. Oh, oke. Kita punya minus 2 sama 2. Artinya teman-teman range-nya atau hasilnya itu teman-teman adalah minus 2 sampai 2. Gitu teman-teman. Jadi kalau tadi kan X-nya di sini nih. X-nya itu minus 4 sampai 0. Hasilnya itu adalah minus 2 sampai 2, guys. Aman gak, guys? Kalau 4 dan seterusnya bisa negatif nggak, Kak? Kalau genap dia nggak bisa negatif. Kalau dia akar ke genap itu nggak bisa. Kalau ganjil bisa. Betul, perwirasiahaan. Betul. Oke, sampai bagian sini kita sampai sini tadi, guys. Ini domainnya, pas kita substitusi ujung-ujungnya kita dapat nilainya itu minus 2 sama 2. Artinya nilai minimumnya minus 2, nilai maksimalnya adalah 2. Gitu. Oke, teman-teman? Clear nggak sampai sini? Kalau clear, kita tinggal pakai logika ini. Kalau clear, kita tinggal pakai logika ini. Udah? Gimana kalau udah buka kelas belum? Ayas. Ayas ditagi-tagi terus nih, Kak Handi. Ayas nih. Range itu sama dengan hasil ya, betul. Sama dengan hasil. Aman ya? Aman ya sampai sini? Oke, pelan-pelan. Sekarang kita cek dulu. Sekarang Kak Handi nanya ke teman-teman. Kalau X F itu, fungsi F itu dari minus 4,0 ke minus 2,0. Pertanyaannya Kak Handi, berarti F inverse itu tentu saja dari mana ke mana, guys? Dari mana ke mana? Dari minus 2,2 ke minus 4,0, iya nggak, guys? Minus 4,0, iya nggak? Y ke X kan? Iya kan? Jadi kalau dari tadi minus 4,0 ke minus 2,2, kalau begitu, kalau yang inverse berarti dari minus 2,2 ke minus 4,0, ke arah sebaliknya, ya nggak? Ya kan? Nah, ini baru teman-teman cek nih. Ini kan dia harus jelasin biar teman-teman ketemu soal yang serupa nggak salah ya. Oke, sekarang kita cek nih. Domain F, domain itu ada daerah asalnya. Daerah asal F itu adalah minus 4,0, benar atau enggak? Berarti ini benar ya? Ini benar. Range F atau hasil F itu minus 2,2, benar atau enggak? Iya, ditap-tap juga, guys, sampai 50.000. Benar ya? Domain inverse itu minus 2,2, benar nggak? Domain inverse itu minus 2,2, artinya tuh benar ya? Benar. Range inverse itu 0, minus 4. Range inverse itu 0, minus 4. Hayo. Salah. Salahnya di mana, guys? Salahnya di mana, guys? Salah di mana dia? Salah di penulisan, betul. Jadi yang ini tuh keselinya teman-teman, dia cuma salah di penulisan. Salahnya di penulisan doang. Harusnya itu minimal ke maksimal. Jadi yang paling minimum ke maksimum. Jadi harusnya itu dia minus 4 ke 0, bukan dari 0 ke minus 4. Jadi dia cuma salah penulisan aja. Sekarang yang terakhir. Domain F sama dengan range dari inverse. Domain F yang kiri itu sama dengan inverse. Sorry, range dari inverse. Benar atau enggak? Range dari inverse. Sama enggak? Sama. Berarti ini benar. Gitu, guys. Oke? Nice. Jawabannya berarti D. Karena kita mau carikan yang salah.
Tapi tahu nggak yang dari awal salah, guys? Tapi tahu nggak yang dari awal salah? Yang dari awal salah adalah Rapunzel tidak nyangka Kak Handi FYP yang ternyata guru aku di Kolan dulu. Hih, kamu siapa? Hehehe, bentar. Buka bimbel Kak. Astaga, Pak, wow, kamu kok menekan Kak Handi terus ini. Coba hasil range inverse-nya berapa, Kak? Range inverse-nya ini minus 4,0. Kan kita udah ini tadi, pakai konsep yang tadi, guys. Adalah. Oke, teman-teman ya. Tahu nggak yang salah itu apa, teman-teman? Yang salah itu adalah kalian baru kenal Kak Handi sekarang. Tahu nggak yang salah apa? Yang salah itu adalah kalian baru kenal Kak Handi sekarang. Tapi emang Kak Handi jarang live sih, guys. Maaf ya teman-teman ya. Kita baru ketemu sekarang. Gak apa-apa lah. Baru lewat bang. Ya gimana dong. Kak Handi juga ini guys. Kak Handi pokoknya live itu suka-suka hatinya Kak Handi. Cukup aku udah stres. Senangnya. Halo Rapunzel. Rapunzel kamu siapa sih? Kamu siapa sih? Kak buka bimbel baru ketemu lagi. Habis lebaran dia live tiap hari Kak. Lanjut dong Kak. Ada pertanyaan dulu nggak guys? Ada pertanyaan dulu nggak? Mas, makasih banget ya Kak. Aman. Seru banget belajar bareng kakak. Makasih banget loh. Makasih banget loh. Kak nggak ngerti. Baru join berarti pasti ya. Nah teman-teman, ini tuh udah mau jam 2. Kayaknya Kak Handi bakal istirahat nih. Kayaknya bakal istirahat. Masih ada beberapa soal yang masih belum kita bahas. Nanti kita bahasnya kalau Kak Handi nggak. Soalnya besok ya teman. Besok Kak Handi jam 2 guys. Di Kak Handi jam 2. Soalnya Kak Handi ini guys. Soalnya Kak Handi di Gorontalo soalnya. Gitu. Besok live ya Kak. Kalian tahu nggak sih besok itu kita persiapan mau lebaran. Gimana sih? Kalian gimana sih? Kita tuh besok tuh mau persiapan lebaran tahu. Kalian nggak beres-beres di rumah. Yang apa tuh? Yang kalau di TikToknya Kak Handi gini guys. Lagi beres-beres lagi beres-beres lagi bersihin pohon kelapa. Soalnya tetangga mau mau bertamu di atas pohon kelapa. Astaga. Biar kakak yang jawab soalnya. Tetap belajar aku. Iya. Kan diusahain besok tetap live teman-teman. Cuma kayaknya kalau tadi kan siang sama sore itu kan live. Cuma kayaknya Kak Handi besok itu beres-beres. Jadi mungkin agak telat live-nya. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. By the way teman-teman kita foto dulu guys. Kita foto dulu. Kalian nggak mau foto sama Kak Handi? Kak Handi fullin fotonya di sini ya. Kalian foto biar kalian tahu siapa Kak Handi. Aduh, nanti kita ini guys, velocity nih gini. Aneh banget ya. Cheese. Cheese. Boleh dijadiin meme aja biar nanti ini guys. Cheese. Aneh banget nih. Kenapa sih kita gini-gini guys? Belajar kok gini-gini banget ya. Ais. Bikin grup WA dong biar Kak info di situ. Oh, menarik juga ya. Besok harus ketemu kakak sih. Bikin cara belajar sih.